Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, sewaktu kita melaksanakan solat, ada beberapa yang disunnahkan, di antaranya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu disunnahkan di 4 tempat. Yang pertama adalah meninggalkan sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad dalam solat itu ada 2, yaitu tahiyat awal dan juga membaca kunut waktu solat subuh. Bagi seseorang yang melaksanakan solat, yang dia meninggalkan tahiyat awal, ataukah dia meninggalkan duduk tahiyat awal, apakah dia meninggalkan yaitu salawat kepada Nabi, maka orang yang meninggalkan yang 3 macam ini, maka dia disunnahkan sujud sahwi. Yang pertama adalah membaca yaitu tahiyat awal. Tahiyat awal itu mana dia? Sesuatu yang wajib waktu membaca tahiyat akhir. Yang wajib pada waktu tahiyat akhir itu adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang wajib waktu kita membaca tahiyat akhir. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan salawat. Mana salawat yang wajib bagi tahiyat akhir? Allahumma salli ala Muhammad. Apabila orang meninggalkan salah satu di antara yang 3 macam, apakah meninggalkan duduknya, apakah dia meninggalkan tahiyatnya, apakah dia meninggalkan salawatnya, maka disunnahkan bagi seseorang itu untuk sujud sahwi. Mana contohnya? Yang orang yang meninggalkan duduknya, kalau ada orang meninggalkan duduknya, setengah dibacanya sewaktu duduk dan setengah dibacanya sudah mau berdiri, maka orang yang melaksanakan membacanya seperti itu tetap disunnahkan sujud sahwi. Contohnya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian pas ashhadu an la ilaha illallah, dia menuju bangkit, maka terbacanya lah sambil berdiri itu sebahagian yaitu tahiyat awal tadi, maka tetap disunnahkan dia membaca yaitu sujud sahwi atau melaksanakan sujud sahwi nanti setelah salam. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, atau ada orang yang sudah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena dia buru-buru, lantas dia bangkit, dia berdiri, lantas dibacanya salawatnya itu sambil mau berdiri, tetap juga disunnahkan bagi seseorang itu sujud sahwi. Itulah yang dimaksud bagian yang pertama adalah meninggalkan sunnat ab'ad yang pertama, yaitu meninggalkan tahiyat awal, meninggalkan salawat kepada Nabi, atau meninggalkan membaca sewaktu membacanya itu adalah duduk. Maka oleh sebab itu, orang yang meninggalkan itu maka disunnahkan dia melaksanakan sujud sahwi. Dan yang kedua adalah disunnahkan sujud sahwi karena meninggalkan bacaan kunut. Kita yang bermadzhab Syafi'i, yaitu disunnahkan pada waktu solat subuh rakaat yang kedua itu membaca kunut, sunnah ab'ad namanya. Orang yang meninggalkan bacaan kunut atau orang yang meninggalkan bacaan solawat pada waktu baca kunut, atau meninggalkan solawat kepada keluarga Nabi waktu membaca kunut, atau meninggalkan berdirinya sewaktu membaca kunut, maka tetap disunnahkan bagi seseorang itu melaksanakan sujud sahwi. Mana dia bacaan kunut? Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Atau kalau kita berjamaah, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر من قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Itu semuanya kita baca, yaitu sewaktu melaksanakan sholat subuh. Apakah dia dengan berjamaah, apakah dia sholat sendiri, maka sunnah kita membacanya, yaitu dalam keadaan berdiri. Atau ada orang membacanya, dibacanya sebahagian berdiri, mau ruku dia udah bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, sudah sampai wa sahbihi, lantas sujudlah dia langsung, terbacanya sambil turun itu wa sahbihi wa barik wa sallim, maka dia tidak dibacakan keseluruhan, yaitu baca kunut itu dalam keadaan berdiri, setengah di antaranya dia baca atau sebahagian di antaranya dia baca sambil mau sujud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu, apakah dia membaca tahiyat awal, maka betul-betul dihabiskannya membaca tahiyat awal itu memang dalam keadaan duduk, dan juga membaca kunut, dia betul-betul dia membacanya, bacaan kunut itu dalam keadaan berdiri. Maka kalau ada orang yang meninggalkan yang ketiga ini, yaitu apakah baca kunutnya yang dia tinggalkan, apakah dia membaca solawatnya yang dia tinggalkan, atau membaca wa'ala ali, atau kepada solawat kepada keluarga Nabi yang dia tinggalkan, maka tetap sunnah dia melaksanakan sujud sahwi. Kapan dilaksanakan sujud sahwi? Yaitu membaca tahiyat akhir, yaitu kemudian setelah itu sebelum salam dilaksanakanlah nanti sujud sahwi. Nanti akan ada pembahasannya, itu tentang bacaan sujud sahwi dan tempat pelaksanaan sujud sahwi setelah saya menjelaskan, yaitu tempat-tempat yang disunnahkan sujud sahwi karena sebab tempat-tempat itu, maka menjadilah kita sunnah melaksanakan sujud sahwi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini aja dulu pembahasan kita. Yang pertama adalah yaitu sunnat sujud sahwi karena meninggalkan sunnat ab'ad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.